Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Febrianti, NIM 63030210013, kelas 4A Akuntansi Syariah. Saya di sini akan membuat video mengenai tugas statistika, yaitu membuat video membaca materi. Yang saya akan baca sekarang adalah materi yang ke-9 dengan judul Analisis Varian atau ANOVA. Ini adalah materi yang saya akan baca, Analisis Varian ANOVA. Perbandingan dua varian populasi. Perbandingan dua varian populasi, uji perbedaan variasi dua populasi dilakukan dengan uji F. Ada beberapa karakteristik uji F. 1. Distribusi F merupakan distribusi probabilitas kontinus. Yang kedua, kurva distribusi F menceng ke arah positif, sehingga nilainya tidak pernah negatif dengan nilai paling kecil 0. Yang ketiga, kurva distribusi F bersifat asimtotik. Yang keempat, bentuk kurva distribusi F tergantung dari dua parameter, yaitu derajat margin of freedom dari numerator dan denominator. Perbandingan dua varian populasi. Hipotesis nol dan alternatifnya, uji perbedaan varian dengan rumus uji statistik F dengan rumus F sama dengan S21. Dengan contoh rata-rata penjualan sepeda motor per bulan dealer A dan B, B Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober. Dengan data ini, rata-rata penjualan sepeda motor sama per bulannya di dealer A dan B. Manajer dealer B mengeklaim bahwa penjualan relatif stabil dibanding dengan dealer A dengan data penjualan kedua dealer tersebut. Apakah pernyataan manajer B benar dengan tingkat signifikan? Selanjutnya, perbandingan dua varian populasi. Hipotesis nol dan alternatifnya. Nilai F kritis dengan 1% pada DF numerator 7 atau 8 kurangi 1 dan denominator 7, 8 kurangi 1 sebesar 6,993. Rumus sigma A N sama dengan 57. Hitung 2,807 dikecil nilai F kritisnya 6,993 sehingga gagal menolak HO. Kesimpulannya, sampel belum cukup bukti bahwa variasi penjualan dealer B lebih stabil dan variasi dealer A. Selanjutnya, perbandingan dua varian populasi. Uji perbedaan varian dengan Excel. Selanjutnya, uji ANOVA atau Analysis of Variance. Uji ANOVA atau Analysis of Variance, uji ANOVA digunakan untuk mengetahui apakah ada perbedaan rata-rata 3 atau lebih populasi. Ada dua uji ANOVA. Yang pertama, uji ANOVA satu arah, one way classification.
Yang kedua, uji ANOVA dua arah two-way classification. Asumsi uji ANOVA yang pertama, populasi yang diteliti mempunyai distribusi normal. Yang kedua, sampel independen dan dipilih secara random. Populasi yang mana sampel akan kita ambil mempunyai varian yang sama. Selanjutnya, uji ANOVA atau analisis variance 12.2. Uji ANOVA atau satu arah. Uji ANOVA satu arah digunakan untuk menganalisis apakah terjadi perbedaan rata-rata yang disebabkan oleh satu faktor saja. Perbedaan rata-rata populasi yaitu variasi total atau total variation. Terdiri dari satu, variasi disebabkan perbedaan antara grup atau among grup atau variasi pelakunya. Yang kedua, variasi disebabkan perbedaan di dalam grup atau kesalahan eksperimen atau variasi acak atau random variation. Selanjutnya, TSS sama dengan SSE. TSS sama dengan total sum of squares. Oh, ini singkatan. SST sama dengan sum of squares statement. SSE sama dengan sum of squares error. Selanjutnya, TSS, SST, dan SSE dibagi dengan degree of randomnya disebut mean square atau MS. MS sama dengan MST plus MSE. TMS sama dengan total mean squares. MST sama dengan mean squares statement. MSE sama dengan mean squares error. Total ANOVA satu arah. Sumber varian, treatment error atau random, sum of squares SST, SSE, region of random, mean squares, dan langkah uji ANOVA satu arah. Hipotesisnya, yang kedua MST atau MSE. Uji statistik F mengikuti distribusi F dengan DF untuk numerator sebesar N1 sama dengan K-1 dan DF untuk denominator. Yang ketiga, jika F hitung lebih besar F kritis maka menolak HO. Jika F hitung lebih kecil dari F kritis maka gagal menolak HO. Selanjutnya adalah lembaga riset pemasaran di Yogyakarta ingin mengetahui apakah lokasi menentukan volume penjualan dengan mengambil kasus restoran cepat saji Chicken yang berlokasi di Jalan Malioboro, di Jalan Solo, dan Jalan Magelang dengan tingkat signifikasi 5%. Apakah bisa disimpulkan bahwa terdapat perbedaan rata-rata penjualan Chicken di ketiga lokasi tersebut? Hasil penghitungannya, hasil penjualan restoran ini hari Senin sampai Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Hipotesisnya, tingkat signifikan sama dengan 5%. Uji sertifikasi F membuat keputusan ya F kritis pada 5% dengan selanjutnya adalah sumber tabel ANOVA satu arah.
Sumber variasi treatment error SS DF MS F total F hitung sebesar 4,5137 lebih besar dari F kritis sebesar 3,5 sehingga menolak. Kesimpulannya, rata-rata penjualan di ketiga restoran cepat saji Yogya Chicken tersebut memang berbeda. Gagal menolak daerah penolakan menolak HO dalam penolak adalah gagal menolak uji ANOVA satu arah dengan tingkat signifikan. Selanjutnya tabel dari Malioboro, Solo, Magelang. Malioboro, Kars, Solo, Magelang, sum, average, ANOVA. Selanjutnya adalah materi 12.3 uji ANOVA dua arah. Analisis ANOVA dua arah ini kita menguji rata-rata perbedaan dari dua pelakunya atau treatment yang berbeda. Yang pertama, menguji apakah ada perbedaan rata-rata karena treatment effort. Yang kedua, menguji apakah ada perbedaan rata-rata karena blocking event. Pada kasus penjualan di Yogya Chicken, treatment effect adalah perbedaan penjualan karena lokasi atau kolom. Blocking effect adalah perbedaan penjualan karena hari atau baris. Variasi dalam ANOVA 2. TSS sama dengan SST plus SSB plus SSE. Materi selanjutnya TSS, SST, SSB, dan SSE dibagi degree of randomnya menjadi TMS, MST, MSB, dan MSE. Untuk TSS, SST, SSB, dan SSE masing-masing nilainya ada dua uji di dalam ANOVA dua arah. Yang pertama, uji apakah ada perbedaan rata-rata di dalam treatment effort, hipotesis 0 dan hipotesis alternatifnya. Yang kedua, F hitung treatment event. Untuk non-marator MST sebesar untuk denominator MST sebesar N. Jika F hitung F kritis menolak AO dan sebaiknya gagal menolak. Uji yang materi selanjutnya adalah uji apakah ada perbedaan rata-rata di dalam blocking event. Yang pertama, hipotesis 0 dan hipotesis alternatifnya. Yang kedua, F hitung treatment effect MSB per MSE. Ketiga, DF untuk numerator MSB sebesar dan DF untuk denominator MSE sebesar jika F hitung lebih besar dari F kritis menolak HO dan sebaiknya dengan gagal menolak. Selanjutnya kembali ke contoh penjualan burger di restoran cepat saji di Yogya Chicken. Apakah juga ada perbedaan rata-rata penjualan perharinya? Uji apakah ada perbedaan rata-rata karena lokasi dengan rumus. Uji apakah ada perbedaan rata-rata karena hari atau blocking F. Tingkat signifikan 5% distratifikasi dengan F. Selanjutnya adalah membuat keputusan. Nilai F kritis treatment F pada 5% dengan adalah 3,89. Nilai F kritis blocking event pada 5% dengan
dengan rumus SSE sama dengan TSS kurangi SST min SSB sama dengan dimasukkan angkanya, hitung lagi rumus blok event 3 MSB per MSE. Selanjutnya ada tabel penghitungan ANOVA 2 arah dengan Excel. Hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. So, first Senin, Selasa, ANOVA